Peta tidak berbohong, kan? Ternyata mereka memang bisa berbohong. Banyak hal yang kita kira kita tahu tentang dunia ini ternyata benar-benar salah. Ini seperti propaganda. Dengan garis bujur dari pulau-pulau imajiner hingga lautan yang tiba-tiba berhenti, geografi yang ada selama ini telah menipu umat manusia selama berabad-abad. Saatnya memperbaiki kesalahan, mulai dari nomor 50 Amerika Serikat punya lebih banyak daratan dibanding Kanada. Kanada memang besar, ya? Kanada adalah negara terbesar kedua berdasarkan total wilayah setelah Rusia, tapi Amerika Serikat punya lebih banyak daratan sebenarnya. Kanada punya begitu banyak danau di dalam negeri, jadi banyak dari luas wilayahnya sebenarnya adalah air. Dan ya, saya kira juga arena hoki. Kalau hanya menghitung daratannya saja, Amerika Serikat hampir mencapai 352 juta mil persegi, Kanada punya hampir 351 juta mil persegi. Agen properti di Amerika Serikat mendadak sangat patriotik. Jadi, jika peta saja salah, wajar jika orang-orang mempercayainya. Kamu bisa melihat tembok dari luar angkasa nomor 49 tembok besar Tiongkok yang sangat mengesankan. Itu adalah sesi Lego paling ambisius yang akhirnya di luar kendali. Meski setiap juara Trivia Night mengklaim begitu, kamu tetap tidak bisa melihatnya dari luar angkasa, bahkan dengan memicingkan mata. Mitos ini sudah dimulai berabad-abad sebelum manusia pergi ke luar angkasa. Dalam sebuah surat tahun 1754, ilmuwan Inggris, pendeta William Stukeley, menulis tentang tembok itu. Dia berkata, itu membuat penampakan yang cukup besar di bola dunia dan mungkin bisa dilihat dari bulan. Pendeta Stukeley benar-benar tukang promosi sejati. Mitos itu berkembang karena kesalahpahaman di Mars pada abad ke-19. Astronom Italia Giovanni Schiaparelli menggambarkan canali alami di permukaan Mars, artinya saluran, namun penutur bahasa Inggris mengartikan sebagai kanal. Mereka pikir insinyur kecil hijau yang membangunnya, dan jika kanal di Mars terlihat, tentu tembok besar di bumi juga bisa terlihat dari luar angkasa. Pemeriksaan fakta sebenarnya belum ditemukan saat itu. Kenyataannya, tembok itu sangat ahli dalam bersembunyi karena menyatu dengan medan di sekitarnya. Bahkan astronot tak bisa melihatnya tanpa zoom besar. Jadi bukan tembok besar lagi, tapi seperti struktur Cari Waldo. Ngomong-ngomong soal hal-hal yang tampak lebih besar di peta, nomor 48 banyak orang tahu Eropa lebih tinggi di garis lintang daripada Amerika Serikat dan Kanada, tapi tidak tahu seberapa jauh bedanya. Banyak orang Kanada tinggal di garis lintang setara atau di bawah Milan, kota di Italia, negeri espresso, gaya, dan gerakan tangan pasif agresif. Milan berada di atas 45 derajat lintang utara setara dengan Montreal. Kota itu sebenarnya berada di utara Toronto, yang berarti lebih dari setengah populasi Kanada tinggal di selatan ibu kota mode Italia. Berkat arus laut yang hangat, Eropa mendapatkan musim dingin yang sejuk dan syal yang nyaman, sementara Montreal mengalami dingin yang bisa membuat bulu mata membeku. Satu sisi mendapatkan pekan mode Milan, sisi lainnya mendapatkan Tim Hortons dan radang dingin. Dan jika kamu pikir itu membingungkan, tunggu sampai kamu mendengar apa yang dilakukan para pembuat peta terhadap California. Nomor 47 para pembuat peta paling pintar di dunia pernah mengira California adalah sebuah pulau selama ratusan tahun. Yang terbaik, mereka tetap berpura-pura meski tahu kenyataannya. Komitmen mereka memang luar biasa. Orang Eropa pertama yang menginjakkan kaki di California adalah seorang pemberontak dari ekspedisi Hernan Cortes. Karena bosan berlayar, dia kabur dan mendarat di sana pada pertengahan tahun 1530-an. Semenanjung itu sangat panjang hingga dia mengira itu pulau, suatu kesalahan yang mudah dimengerti. Dia menamai California dari surga mitos novel Spanyol populer, seperti menemukan tanah baru lalu menamakannya Hogwarts. Dari 1622 hingga abad ke-18 California sering digambarkan sebagai pulau di peta, meski misionaris Spanyol sudah tahu itu bukan pulau. Spanyol yang tengah mengalami masa dramatis tidak akan membiarkan wilayahnya direbut, terutama oleh Inggris. Tahun 1579 Inggris mengklaim California, sehingga Spanyol makin memperkuat kebohongannya. Wilayah timur mereka sebenarnya tanah terpisah. Kalau itu pulau, tidak bisa dicuri, kan?
Ini berlangsung 2 abad, hingga 1747 saat Raja Ferdinandus VI akhirnya mengaku. Peta terakhir yang menggambarkan California sebagai pulau berasal dari Jepang tahun 1865. Tampaknya pembuat peta di sana belum mendapat info terbaru. Setidaknya California nyata, tidak seperti tempat nomor 46 berikutnya. Semua tahu El Dorado hanyalah mitos, kan? Banyak orang mengira itu terinspirasi dari kota nyata, seperti ibu kota Aztec atau kota emas yang hilang. Meski banyak ekspedisi gagal dan budaya hancur, orang Eropa tetap tak menemukan apapun karena El Dorado memang bukan tempat nyata. Tokoh ini diceritakan oleh orang Muisca di Kolombia Tengah sebagai penguasa sangat kaya yang menutupi tubuhnya dengan emas tiap pagi lalu membasuhnya di malam hari. Pameran kekayaan yang asli. Ketika seorang kepala suku baru naik tahta, ia akan melakukan hal yang sama, lalu melemparkan emas dan permata ke danau sebagai persembahan, membuat hujan kekayaan Allah abad ke-16. Tapi orang Eropa benar-benar termakan cerita itu. Mereka begitu yakin, seperti para penggemar kripto yang percaya pada koin berikutnya yang pasti untung. Mereka yakin manusia emas menguasai kota emas, lalu menandainya di peta di tepi Danau Parime. Dan itu adalah masalah nomor 45 lainnya, yaitu Danau El Dorado itu juga tidak pernah ada. Meskipun kelihatannya memang ada, mitos itu benar-benar berkembang pesat berkat Lawrence Kemis yang menjelajahi Venezuela dan Guyana pada 1596. Dia tidak menemukan El Dorado, tidak mengejutkan, tapi dia mengklaim kota itu berada di samping sebuah danau besar bernama Danau Parime, yang sayangnya juga tidak pernah ada. Duolingo belum ada waktu itu, jadi bisa saja terjadi salah paham saat bicara dengan suku setempat atau dia berbohong, siapa tahu. Namun, saat diterbitkan sebagai buku, cerita itu menjadi seperti kitab suci hingga abad ke-19. Penjelajah Jerman, Alexander von Humboldt, mengungkap misteri itu dengan efisiensi khas. Dia sadar saat sungai Ripanuni meluap di musim hujan, daerah itu tampak seperti danau besar terbentuk. Ternyata Danau Parime bukan tempat harta karun, hanya genangan air yang meyakinkan. Jadi kota emas itu tidak nyata, danau itu juga tidak nyata, dan ternyata setengah dari planet ini juga tidak nyata. Menurut beberapa pembuat peta, nomor 44 Australia hilang dari globe benar-benar diabaikan oleh geografi. Tidak ada orang Eropa yang pernah menginjakkan kaki di sana sebelum tahun 1606, jadi para pembuat peta membiarkannya kosong, tak terlihat, tak tercatat dalam kartografi. Pada 2021 globe dari tahun 1550-an atau 1560-an terjual di lelang seharga 116.000. Daya tariknya adalah tak ada tanah di bawah, cukup langka tapi harganya mahal. Menatap kehampaan. Jika suka pembahasan geografi seperti ini, tekan subscribe. Saya sudah terlalu lama menatap peta untuk mundur sekarang. Ternyata orang Eropa punya banyak ide aneh tentang apa yang ada di belahan bumi selatan. Tapi sebelum saya membahas itu, mari kita lihat dulu tetangga Australia. Karena nomor 43, saya tidak tahu ada masalah apa. Para pembuat peta punya masalah dengan Selandia Baru. Negara pulau ini sering sekali dilupakan dalam peta geografi. Negara ini sering tidak dimasukkan dalam banyak peta. Ini sering terjadi. Bahkan ada subreddit khusus bernama Peta Kami tanpa Selandia Baru. Siapa yang disalahkan? Terima kasih Mercator. Proyeksi ini menempatkan Selandia Baru di pojok peta dunia. Begitu jauh hingga memotongnya dari peta terasa masuk akal. Meski tetap tidak benar. Melihat keadaan dunia saat ini, orang Selandia Baru mungkin tidak keberatan. Tidak dimasukkan dalam peta terdengar seperti tidak ikut dalam drama global, tapi di zaman modern, kesalahan seperti ini jauh lebih jarang terjadi, tidak seperti para kartografer zaman dulu yang bekerja dengan alat-alat yang sangat sederhana. Para pembuat peta tidak suka ruang kosong di peta dan kadang mengisinya dengan imajinasi mereka. Pegunungan Kong tercipta tahun 1798. Pembuat peta James Rennell mengembangkan tebakan Mungo Park tentang sungai Niger menjadi cerita fiksi. Dia menggambar seluruh pegunungan yang membentang dari Senegal Timur hingga kota Kong yang nyata. Kong merupakan pusat perdagangan utama saat itu, namun belum pernah dikunjungi orang Eropa. Hingga
1888 saat Louis Gustav Binger tiba dan tak menemukan pegunungan atau bukit layak, namun pegunungan hantu itu tetap bertahan. Penampilan terakhir mereka ada di Goods World Atlas yang diterbitkan pada tahun 1995. Jadi, pegunungan itu hanyalah khayalan. Tentu saja, langkah berikutnya adalah membuat kekacauan pada sungai-sungainya juga. Nomor 41, penjelajah barat melihat bahwa sungai Niger mengalir dari barat ke timur dan mereka berpikir, jadi meskipun mereka melihat sungai itu mengalir ke timur, mereka menuliskannya mengalir ke barat. Siapa butuh bukti jika sudah percaya diri? Dalam peta mereka, sungai Nigeria disebut mengalir dari Danau Chad ke Samudra Atlantik di Tanjung Verde. Ambisius, salah, tapi tetap ambisius. Geografi pada masa itu lebih seperti mengarang cerita sambil jalan. Selama ini, kita tahu, peta sering memanipulasi fakta, mengubah semenanjung jadi pulau, sungai jadi berkelok, dan genangan air jadi danau legendaris. Siap untuk terus melanjutkan ke lelucon kartografi terlama dalam sejarah. Nomor 40. Penjelajah terkenal David Livingstone melakukan survei danau Tanganyika pada akhir 1800-an dengan cukup baik. Kecuali untuk bentuk dan posisinya yang tepat, serta jaraknya dari pantai wilayah itu, jadi sebenarnya tidak benar sama sekali. Bahkan tidak butuh waktu sampai abad ke-20 untuk menemukan kesalahannya. Para penjelajah kemudian membuat peta danau yang jauh lebih akurat, hampir tepat di timur dari perkiraan Livingstone. Setidaknya dia tahu itu danau. Untuk bersikap adil, terkadang perubahan geografis tidak berasal dari kesalahan manusia, tetapi dari alam yang menghapus tempat-tempat dari peta nomor 39. Setelah Krakatau meletus pada tahun 1883, beberapa peta tetap mempertahankan ukuran dan bentuk gunung berapi yang lama, padahal itu sudah sangat tidak akurat. Letusan itu adalah yang terkuat kedua dalam sejarah Indonesia. Suaranya terdengar lebih dari 3.000 mil jauhnya. 6 mil kubik batu dan abu terlontar ke atas. Itu setara dengan sekitar 10.000 piramida agung Giza gunung berapi itu meletus, runtuh, dan kehilangan 2/3 masanya. Jadi itu benar-benar peristiwa besar. Sekitar 35.000-70.000 orang tewas. Pulau itu berubah total dalam semalam dan terus berubah setiap kali ada letusan baru. Peta secara harfiah mungkin sudah tidak akurat. Tentu saja, pembuat peta lain juga sulit memperbarui fitur politik dibanding geografis. Nomor 38, Uni Soviet benar-benar suka ikut campur urusan negara lain, yang anehnya membuatnya tetap ada di peta jauh setelah runtuh pada tahun 1991. Uni Soviet memiliki departemen khusus untuk pemetaan, yaitu Direktorat Topografi Staf Umum. Tujuan mereka bukan sekadar membuat beberapa peta, tapi memetakan seluruh dunia, termasuk tinggi pohon. Google Maps masih kesulitan menemukan pintu kedai kopi terdekat. Namun, puluhan tahun setelah Uni Soviet runtuh, dunia tetap menggunakannya. Saat invasi Afghanistan, 2000, satu pilot Amerika Serikat menjalankan misi dengan peta Soviet 1980-an, buatan orang yang dulu mereka latih untuk dilawan. Soviet memetakan seluruh bumi dengan presisi, tapi kita tetap belum tahu lokasi terpanasnya. Nomor 37 di sekolah kamu diajari garis khatulistiwa adalah tempat terpanas di bumi. Meski secara teknis benar di permukaan laut, banyak tempat di sana justru tidak panas. Nairobi, Cali, Bogota, dan Quito berada ribuan kaki di atas permukaan laut. Bogota bahkan hampir mencapai 8.700 kaki. Kalau kamu ingin pohon kelapa dan kulit terbakar matahari, lebih baik bawa jaket. Bahkan di bulan terhangatnya, yang membingungkan yaitu musim semi, suhu rata-ratanya hanya sekitar 59 derajat Fahrenheit. Tropis hanya cocok untuk penguin, dan itu bukan satu-satunya kesalahan iklim yang orang tahu. Nomor 36, gurun terbesar di dunia bukanlah Sahara, melainkan Antartika. Gurun didefinisikan berdasarkan kurangnya curah hujan, bukan suhunya. Setiap hari adalah hari belajar, tapi banyak orang masih belum menyadari bahwa bahkan gurun non-kutub pun bisa sangat dingin. Sampai mereka berhenti di Del Taco dalam perjalanan ke Las Vegas.
mereka keluar hanya memakai kaos dan langsung terkena cuaca 38 derajat Fahrenheit. Memesan taco sambil melihat napas sendiri terasa unik. Suhu malam di Gurun Gobi, Mongolia bisa turun hingga 64 derajat Fahrenheit pada bulan-bulan terhangatnya di musim dingin. Kamu bisa mengharapkan suhu malam yang menusuk tulang hingga -4 derajat Fahrenheit. Selamat berkemah di tempat yang cuacanya lebih baik dari yang kamu kira. Kok? Fakta nomor 35, cuaca di London begitu buruk. Bahkan penduduk lokal pun mengeluh karena abu-abu, lembab, dan gerimis terus-menerus. Orang London mungkin ingin lebih lama di tempat lain untuk merasakan suasananya karena bisa saja membuat mereka terkejut. London bahkan tidak masuk dalam 20 kota terbasah di Inggris. London lebih kering daripada New Orleans, Tokyo, New York City, bahkan Sydney, Australia, dan perbedaannya pun cukup jauh. London menerima sekitar 23 inci hujan per tahun, sedangkan Sydney jauh lebih basah dengan 48 inci, lebih dari 2 kali lipat London. Bukan hanya Sydney yang mengalaminya. Nomor 34, kanguru dan pedalaman, lanskap berdebu dan kering, kota-kota cerah di tepi pantai, itulah yang terlintas di pikiran saat kamu membayangkan Australia. Yah, itu dan banyak hal lain yang secara aktif mencoba membunuhmu. Tapi seperti yang sudah kita lihat, Sydney mendapat curah hujan lebih banyak daripada London. Negara ini juga memiliki hutan hujan purba seperti Gondwana dan resort ski sungguhan di Victoria dan New South Wales. Walau tampak besar di peta, banyak orang tidak tahu seberapa besar Australia sebenarnya. Tempat ini sangat besar, ukurannya sebesar benua karena memang benar-benar sebuah benua, yang berarti tidak hanya memiliki satu iklim, tetapi hampir semua iklim di bumi ada di sini. Ini adalah prasmanan cuaca dunia, dan bukan satu-satunya tempat yang bingung memilih pola cuaca. Nomor 33, California tidak memiliki cuaca cerah yang sejuk. Los Angeles terkenal dengan hari-harinya yang cerah dan sejuk, dan karena itu adalah kota paling terkenal di negara bagian ini. Jangan datang dari San Francisco bagian timur. Banyak orang kira seluruh California serupa sampai tiba di Bakersfield. Musim dingin membeku, musim panas ekstrim, dan ada laut. Itu hanya rumor. Orang-orang menceritakannya kepada anak-anak mereka. Atau mereka pergi ke pegunungan Klamath di utara dan kehujanan atau bermain snowboard di Danau Tahoe. Itulah keajaiban dan kekacauan California. Ini adalah salah satu tempat dengan keanekaragaman geografis terbesar di Amerika Serikat. Gurun, hutan, pegunungan, dan pantai. Ini krisis identitas iklim. Namun, saat masuk sedikit ke pedalaman, mitos musim panas abadi langsung runtuh. Orang luar masih mengira seluruh negara bagian ini selalu cerah seperti Los Angeles dengan matahari terik dan lalu lintas lancar. Itu semua bohong. Bahkan soal cuaca Los Angeles saja salah. Nomor 32, Los Angeles dikenal sebagai kota yang kering dan cerah, sehingga banyak yang mengira kota ini gurun karena suasananya memang kering, berdebu, dan terasa kosong. Tapi cukup tentang para influencer. Los Angeles terletak di zona subtropis dengan iklim Mediterania. Artinya, Los Angeles sebenarnya punya musim nyata, meski banyak beauty vlogger baru di sana tidak setuju. November-April cuaca basah, Mei-Oktober kering. Sebuah daerah disebut gurun jika menerima kurang dari 10 inci hujan per tahun. Antara tahun 1990 dan 2020, Los Angeles rata-rata menerima sekitar 147 inci hujan, hampir sama dengan Denver atau Athena. Las Vegas hanya mendapat 4 inci hujan. Los Angeles memang cerah, tapi tidak secerah Sahara. Kamu tahu, apalagi yang bukan gurun? Yah, tidak sepenuhnya. Setidaknya nomor 31, Arizona itu besar, datar, cerah, dan kering, gurun raksasa, tanah kaktus, gulma berguling, dan penyesalan perjalanan darat. Ini satu-satunya negara bagian Amerika Serikat yang memiliki bagian dari keempat gurun utama. Jadi, ya, reputasinya memang cocok sampai kamu tiba di Flagstaff. Flagstaff itu hijau dan kadang bersalju karena merupakan kota pegunungan. Arizona Utara memiliki pegunungan putih dan puncak San Francisco. Kamu akan menemukan hutan pinus, lereng ski,
dan kota pegunungan yang nyaman, sangat kontras dengan panas di selatan. Intinya, seperti dua planet berbeda dengan kode pos sama, oke? Kita pernah melihat penjelajah salah letak danau, gunung berapi yang tiba-tiba hilang, dan Uni Soviet yang masih ada setelah dikabarkan bubar. Menurutmu, apa kesalahan geografi terbesar? Beritahu saya di kolom komentar. Sementara itu, mari kita bongkar lebih banyak mitos. Nomor 30 Hawaii sebenarnya memiliki rekor suhu tertinggi terendah dari semua negara bagian Amerika Serikat. Rekor suhu Hawaii tercatat 100 derajat Fahrenheit di pahala Pulau Besar Hawaii pada 1931. Tak ada negara bagian lain yang tetap sedingin itu. Sambil juga secara aktif duduk di atas gunung berapi, ini bahkan setara dengan Alaska, yang rasanya seperti kejutan dalam dunia meteorologi. Jadi, bagaimana surga tropis bisa melakukan itu? Angin Passat? Mereka terus-menerus bertiup melintasi pulau-pulau, mencegah gelombang panas yang sesungguhnya terbentuk. Lautan di sekitarnya bertindak sebagai termostat alami, menjaga suhu stabil, tidak pernah terlalu panas atau membeku. Karena pulaunya kecil, efek pendinginan terasa di seluruh Hawaii. Ini satu-satunya tempat di bumi di mana kamu bisa terbakar di atas lava, tapi bukan karena panas. Ngomong-ngomong soal pulau, tahukah kamu bahwa peta lamamu dulu dipenuhi dengan pulau-pulau yang sebenarnya tidak ada? Nomor 29 daratan Pasifik bernama Pulau Sandy terletak di antara Australia dan Kaledonia Baru. Kecuali pulau itu sebenarnya tidak ada, karena setelah berabad-abad tercantum di peta, pada tahun 2012 akhirnya terbukti bahwa pulau itu benar-benar tidak ada. Pertama kali ditemukan oleh Kapten James Cook, lalu dikonfirmasi oleh sebuah kapal penangkap paus. Pulau Sandy menjadi terkenal di dunia kartografi. Seperti ketenaran di TikTok, itu tidak membuatmu benar-benar ada. Ketika peneliti Australia berlayar ke sana berabad-abad kemudian, mereka hanya menemukan lautan terbuka. Tidak ada yang tahu bagaimana beberapa kapal bisa melakukan kesalahan yang sama, seperti yang dirangkum oleh salah satu peneliti. Kami pergi untuk memeriksa dan ternyata tidak ada pulau di sana. Umat manusia membayangkan seluruh pulau itu. Itulah penjelasan ilmiah resmi untuk saat ini yang sama jelasnya dengan hilangnya pulau berikutnya ini juga. Nomor 28. Keberadaan bermeja sudah tercatat sejak abad ke-16, setidaknya di atas kertas. Pulau ini muncul sebagai pulau kecil berwarna kemerahan di lepas pantai utara Semenanjung Yucatan dan tetap berada di sana selama hampir 500 tahun. Sampai 1997 saat, pemerintah Meksiko mengirim survei untuk memastikan mereka hanya menemukan lautan luas. Penemuan itu memicu masalah politik, bukan karena ada yang merindukan batu merah acak di Teluk Amerika, dulu disebut Teluk Meksiko. Jika pulau bermeja ada, Meksiko akan mengklaim hak atas perairan minyak di sekitarnya. Sekarang, tanpa pulau itu, Amerika Serikat dan Meksiko sama-sama berusaha mengklaim wilayah tersebut. Ternyata, hilangnya satu pulau saja bisa menyebabkan kesalahan peta yang sangat mahal. Namun, itu bukan satu-satunya pulau yang menghilang secara misterius. Nomor 27 Niccolo dan Antonio Zeno adalah sepasang orang kaya dari Venesia yang benar-benar punya aura tokoh utama. Mereka mengaku pernah berlayar ke Inggris pada akhir tahun 1300-an tersesat jauh dari jalur dan mendarat di sebuah pulau bernama Friesland. Niccolo menyebut pulau itu sudah dihuni dan dikuasai penjelajah bernama Zikmini. Mereka juga pernah gagal menyerang Islandia bersama. Setelah Niccolo meninggal, Antonio bersumpah cerita itu benar dan dia menjadi laksamana Zikmini. Pada tahun 1603, salah satu keturunan mereka menerbitkan sebuah peta yang menampilkan Friesland dengan bangga dan jelas. Masalahnya, itu tidak pernah ada, bahkan mungkin bukan kekeliruan dengan Islandia. Sebagian besar sejarawan sepakat keluarga Zeno hanya mengada-ada. Niccolo mengaku menemukan biara di Greenland dengan pemanas sentral dan bertemu kanibal di Atlantik Utara, sehingga sejarawan kemudian menghapus Friesland dari peta karena dianggap tidak pernah ada. Berbeda dengan daratan berikutnya yang terlihat 4 kelompok sebelum akhirnya hilang selamanya, nomor 26 pada 1830. Peta Thomson menampilkan 2 pulau
bernama Los Jardines di timur laut Kepulauan Mariana. Ini sangat berguna jika Anda tidak memiliki global positioning system. Penjelajah Spanyol Alvaro de Saavedra melihatnya pada 1529. 14 tahun setelahnya, Villalobos mengonfirmasi keberadaannya. Pada 1788 pulau-pulau itu ditemukan lagi. Lokasinya memang sedikit meleset, tapi sudah cukup dekat. Para pembuat peta mengangkat bahu dan menggambarnya dengan pensil. Sebuah kapal penangkap paus kemudian juga mengonfirmasi keberadaannya. Rupanya, tinjauan sejawat itu opsional di laut. Masalahnya, sejak itu tidak ada yang melihatnya lagi. Ada yang mengira para penjelajah salah mengira 200 mil. Beberapa orang percaya gunung bawah laut pernah muncul di permukaan. Namun, Los Jardines masih tercantum di peta hingga 1973, lalu mereka menghilang diam-diam seolah-olah lelah mendapat perhatian. Pulau-pulau hantu lainnya mungkin bukan kesalahan, tapi bagian dari sebuah strategi. Nomor 25, perhatikan danau superior di peta lama. Apakah kamu melihat keanehan? Dua pulau yang keduanya tidak ada, yaitu Pulau Filipo dan Pontchartrain, dan menurut para ahli, itu sebenarnya bukan kesalahan, melainkan bentuk penjilatan. Pembuat peta Belin menamai pulau-pulau itu dengan nama Louis Philippe Comte de Pontchartrain, seorang menteri Prancis, dan tampaknya pria dengan nama yang sulit dieja. Filippo juga bertanggung jawab mengalokasikan dana ekspedisi. Bayangkan, benar-benar kebetulan. Saya yakin, sejarawan yang lebih dermawan berpikir Belin hanya secara keliru menduplikasi Isle Royal yang benar-benar ada. Kamu yang memutuskan mana yang lebih mungkin berbicara tentang duplikat. Nomor 24. Sri Lanka adalah sebuah pulau besar di tengah lautan, tapi tidak ada yang bisa memutuskan apakah letaknya di lepas pantai Tenggara India atau sebenarnya itu Pulau Sumatera. Tidak ada yang bisa memahaminya. Dan pada abad ke-17 kartografer Sebastian Munster sudah cukup. Solusinya adalah menempatkan Sri Lanka di kedua lokasi pada dua peta yang berbeda. Ini setara dengan tindakan akademis mencoret semua jawaban pada ujian pilihan ganda hanya untuk mendapatkan nilai sebagian. Ini dikenal sebagai era Tutrabana karena Sri Lanka dulu disebut Tabrabana. Namun, ini tetap tak membantu orang memahami lokasi pulau tersebut. Itu hanya buang waktu. Tapi jika pembuat peta salah, kesalahan itu bisa jadi kenyataan. Nomor 23 pernah memancing di Apalachee, Lakis. Ya, itu bohong, tidak ada. Kesalahan ini bermula tahun 1606 saat kartografer Belanda Hundus mencantumkan danau itu di petanya. Kenapa? Tidak ada yang tahu. Mungkin dia tertidur saat bekerja dan tanpa sengaja menciptakan danau baru. Tapi ini makin aneh. Tahun 1660, 9 penjelajah John Lederer mengaku mengunjungi danau itu, memberinya nama Danau Usheri dan mendeskripsikannya. Namanya terdengar lebih cocok untuk danau fiktif. Mungkin Hondis memang punya indera keenam. Pada 1940-an, Danau Moultrie dan Marion dibentuk dengan membendung Sungai Santi di lokasi yang sama dalam proyek pembangkit listrik tenaga air Santi Copper. Ternyata, jika kamu mengarang geografi cukup lama, kenyataan akhirnya ikut saja. Proyek bendungan berikutnya ini benar-benar menghapus satu fitur geografis secara keseluruhan. Nomor 22, Laut Aral dulunya adalah danau terbesar keempat di dunia. Sekarang, itu pada dasarnya hanyalah sebuah padang debu raksasa. Laut Aral berada di antara Kazakhstan dan Uzbekistan hingga 1960-an ketika Soviet memutuskan badan air besar ini harus dikurangi airnya. Mereka mengalihkan sungai Amudarya dan Sirdarya ke kanal dan bendungan untuk ladang kapas dan padi. Menanam tanaman haus air di gurun adalah ide yang buruk. Dalam beberapa dekade, Laut Aral berubah dari laut menjadi 4 genangan lumpur. Sebuah iklan sebelum dan sesudah untuk keputusan lingkungan yang buruk. Kota-kota yang dulunya memiliki pelabuhan sekarang dipenuhi bukit pasir, kapal-kapal nelayan terdampar bermil-mil dari pantai. Bahkan iklim ikut menyerah. Musim panas sangat panas dan musim dingin membeku. Sepadan dengan usahanya. Dan sementara Laut Aral menghilang karena perencanaan yang buruk, yang berikutnya ini
ada sepenuhnya karena angan-angan belaka. Nomor 21, hei kalian yang tinggal di wilayah barat Amerika Serikat yang dilanda kekeringan, kabar baiknya kalian sebenarnya tinggal di samping laut pedalaman yang sangat besar. Menurut peta abad ke-18, semuanya bermula tahun 1708 oleh Laksamana Bartholomew Devon. Dia mengklaim telah berlayar melalui wilayah Pasifik Barat Laut, mengikuti beberapa sungai besar ke pedalaman, dan mencapai sebuah 60 depa sekitar 110 meter yang tentu saja dia beri nama sesuai namanya sendiri. Navigator ini rendah hati dan luar biasa. Ia bahkan mengaku pernah bertemu kapal dari Boston di Kanada Barat, hal yang cukup ambisius. Masalahnya, Laksamana Devon tidak pernah ada, itu cerita rekaan. Orang Eropa sangat putus asa menemukan jalur barat laut, hingga para pembuat peta pun tertipu. Mereka menggambar danau dan saluran fiktif, seolah geografi bisa diciptakan dengan optimisme. Jelas itu gagal. Sekarang kita telah mempelajari tentang pulau-pulau yang tidak pernah ada, danau yang ada secara tidak sengaja, dan laut yang menghilang karena kesal. Geografi sebenarnya hanyalah daftar panjang hal-hal yang ditebak orang dengan penuh percaya diri. Siap untuk lebih banyak kebohongan geografis? Nomor 20 yang bagus, Asia Tenggara punya banyak sungai. Orang Eropa awal tidak bisa mengetahui di mana asal mula sungai-sungai itu. Sungai Darla, Irrawaddy, Mekong, Chao, Praya, Brahmaputra, semuanya hanyalah misteri berair. Panasnya wilayah itu, hutan lebat, dan kawanan serangga tidak benar-benar membuat orang ingin pergi ke sana. Jadi, alih-alih benar-benar pergi ke sana, beberapa pembuat peta hanya menebak-nebak saja. Alain Manason adalah salah satunya. Malay menggambar peta abad ke-17 yang menampilkan danau imajiner Chamai, yang dianggap sebagai sumber semua sungai besar di sana. Sejarawan mengira pedagang mendengar nama Chiang Mai di Thailand, lalu menyebutnya Chamai. Karena tak ada yang mengoreksi, mereka menganggapnya sudah mirip dan menuliskannya begitu saja. Setidaknya mereka tidak mengarang semua lautan. Seperti di nomor 19 pembuat peta Philip Bosch tidak mengerti mengapa gunung es raksasa mengapung di sekitar Antartika, jadi dia melakukan yang biasa dilakukan ilmuwan abad ke-18. Dia menebak. Dengan percaya diri, dia memutuskan bahwa bongkahan es raksasa itu terlepas dari sebuah laut beku besar di pedalaman. Masuk akal juga. Peta miliknya menunjukkan Antartika sebagai dua daratan yang memeluk sebongkah besar air es, seperti sandwich es raksasa atau Slurpee paling tidak menarik di dunia. Orang-orang percaya begitu saja. Akademi Kerajaan Paris dan majalah Gentleman's London menerbitkan ulang tanpa cek fakta. Bosch juga menggabungkan Selandia Baru ke Antartika dan Australia dengan Papua Nugini, layaknya kartografi dengan tambahan lakban. Tentu saja, itu tebakan yang lebih baik daripada yang dulu dipikirkan para pembuat peta. Antartika adalah nomor 18 kartografer awal kesulitan dengan Antartika. Mengapa daratan di belahan bumi utara jauh lebih banyak daripada di selatan? Bukankah bumi harus seimbang? Teori humor mereka sama efektifnya dengan mengobati kemarahan lewat pengeluaran darah. Maaf, kalau baru tahu, kamu bisa lepaskan lintahnya sekarang. Para pembuat peta menciptakan Terra Australis, benua besar penyeimbang di selatan dunia, yang sebenarnya adalah Antartika. Tapi benua itu membentang begitu jauh ke utara, hampir menyentuh Afrika. Penjelajah Spanyol Pedro Fernandez de Quiros mengaku telah menemukannya. Sumbernya, pada dasarnya, percaya saja sama saya bro, versi Terra Australis miliknya entah bagaimana mencakup baik Kepulauan Solomon maupun geografi Selandia Baru. Berdasarkan feeling saja. Kesalahpahaman ini bisa dimaklumi. Nomor 17 ukuran Antartika adalah yang paling sering disalahpahami di dunia. Peta jarang menampilkan dari atas kutub selatan, dan jika pun ada, itu tetap tidak membantu. Tempat itu ukurannya 2 kali lipat setiap musim dingin, seolah sedang membesar seperti Gimbro. Ilmuwan mengukurnya dengan 3 cara. Garis dasar, yaitu daratan sebenarnya di bawah semua es itu, mencakup 48 juta mil persegi, itu menjadikannya negara terbesar kedua di dunia setelah Rusia. Tambahkan rak es terluar, dan angkanya melonjak menjadi 55 juta.
Antartika terus menambah lapisan, seolah-olah sedang menyembunyikan luka batin di bawah es dan salju, tapi tambahkan juga es laut musiman. Dan benua itu mengembang dari sekitar 1 juta mil persegi di musim panas, menjadi hampir 7 juta di musim dingin, lebih besar dari daratannya sendiri. Itulah sebabnya Antartika disebut benua yang berdenyut. Tempatnya dingin, suasananya berubah-ubah, dan benar-benar berlebihan. Jika Antartika sulit dipastikan, memetakan dunia berabad lalu tampak hampir mustahil. Nomor 16 Sungai Zambezi digambarkan berbentuk lingkaran. Hutan lebat, penyakit ganas, perubahan ketinggian ekstrim, serta penduduk lokal yang wajar saja tak senang dengan tamu tak diundang berkompas. Memetakan Afrika Tengah sangat sulit, jadi wajar jika orang Eropa sering salah membuat peta wilayah ini. Salah satu peta kolonial awal bahkan menggambarkan Sungai Zambezi berbentuk lingkaran. Mereka pasti tahu itu tidak masuk akal. Sungai itu punya awal dan akhir, dan kedua hal itu seharusnya tidak berdekatan. Lagi pula, peta yang sama juga menghilangkan sekitar 80% Sungai Kongo. Jadi, ya, akurasi jelas bukan bagian dari kurikulum. Tapi itu tidak menghentikan orang-orang untuk menggambar salah sungai paling terkenal di Afrika. Penjelajah nomor 15 James Bruce yakin dia telah memecahkan misteri terbesar dalam geografi, yaitu sumber Sungai Nil. Dia menjelajah Ethiopia, mencapai Danau Tana, dan dengan bangga menyatakan, "Ketemu, tugas selesai, ayo pulang." Namun, ternyata tidak semudah itu. Danau Tana memang salah satu sumber Sungai Nil, tapi bukan yang utama karena Nil terdiri dari 2 sungai, Nil Biru dan Nil Putih. Nil Biru lebih pendek dan dimulai dari Danau Tana, tapi Nil Putih yang itu bermula jauh lebih ke selatan. Baru pada tahun 1858 penjelajah John Henning Speke mencapai Danau Victoria dan berkata, "Oh, oke, pasti ini sumbernya." Dan untuk sekali dalam sejarah penjelajahan, seseorang mengatakan itu dan ternyata tidak sepenuhnya salah. Tapi itu bukan satu-satunya kesalahan geografis yang sering dibuat orang tentang Mesir. Nomor 14. Di mana Mesir? Afrika? Itu sebagian besar benar, Mesir adalah salah satu dari sedikit negara transkontinental di dunia. Karena semenanjung Sinai adalah bagian kecil Mesir di timur terusan Suez, tapi terletak di Asia, semenanjung ini mengalami krisis identitas. Terusan Suez sebenarnya adalah garis pembatas antara Afrika dan Asia, penanda perbatasan termahal di dunia. Tergantung di mana kamu berdiri, kamu bisa di Afrika, Asia, atau bingung. Namun, Mesir bukan satu-satunya negara yang membingungkan. Nomor 13 Siprus. Apakah itu Eropa atau Asia? Keduanya agak benar dan agak salah. Siprus sebenarnya bisa dianggap keduanya, tergantung sudut pandang. Seperti Pulau Schrödinger, di satu sisi, Siprus merupakan anggota Uni Eropa dan memakai euro. Konsumsi feta di sini lebih banyak dari kebanyakan wilayah Yunani meski letaknya jauh dari Yunani. Siprus berada di Asia, tepatnya Timur Tengah, tapi sering dianggap bagian Eropa, layaknya tamu tak diundang di pesta. Orang-orang masih sering salah tentang beberapa tempat yang sebenarnya sangat sederhana soal di mana letaknya. Nomor 12. Ketika ditanya negara apa saja yang termasuk Amerika Utara, beberapa orang akan menyebutkan 3 negara, Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Saya yakin kamu tidak akan salah karena pintar, tapi orang lain bisa saja. Amerika Utara punya 23 negara, tapi kamu mungkin tidak akan tahu dari cara orang berbicara, kebanyakan orang menggabungkan Amerika Tengah dengan Amerika Selatan, dan mereka bahkan lupa bahwa Karibia itu ada. Sepertinya pohon palem dan drum baja membuatmu tidak dianggap dalam pelajaran geografi. Sebagian kebingungan muncul karena bahasa. Amerika Tengah berbahasa Spanyol masuk dalam Amerika Latin. Oke, adil, tapi Meksiko juga dianggap sebagai bagian Amerika Utara. Temui celahnya. Ini soal ukuran dan pengaruh. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang menentukan definisi Amerika Utara. Negara-negara kecil dan Karibia tetap dikategorikan lain hanya sebagai catatan kaki benua. Menentukan perbedaan benua bisa menjadi hal yang membingungkan. Itulah sebabnya beberapa orang masih berpikir bahwa nomor 11. Sebagian besar sekolah mengajarkan 7 benua. Amerika Utara, Amerika Selatan,
Afrika, Eropa, Asia, Australia, dan Antartika. Rapi, sederhana, dan salah, tergantung pada siapa yang ditanya. Beberapa ahli geografi menggabungkan Amerika menjadi satu, cukup adil, yang lain menggabungkan Eropa dan Asia menjadi Eurasia, karena tampaknya dua benua itu terlalu banyak. Tapi mereka punya alasan. Tidak ada batas yang jelas antara Eropa dan Asia. Rusia membentang di keduanya. Orang-orang di Eropa tinggal di tanah penderitaan beku Siberia. Bahkan sampai sekarang, para ahli geografi tidak sepakat di mana Eropa berakhir. Georgia dan Armenia terjebak di antara dua benua. Mereka berada di antara timur dan barat. Seperti penyelesaian perceraian paling membingungkan di dunia, para kartografer masih memperdebatkan hak asuhnya. Sekarang kita sudah tahu tentang sungai berputar, laut menghilang, dan benua yang tak pasti letaknya. Kita masuk 10 besar dan kesalahan geografi terus muncul. Nomor 10. Beberapa tahun lalu, video yang mengklaim menampilkan perbatasan Samudra Atlantik dan Pasifik viral. Dua samudra bertemu, biru tua di satu sisi, kehijauan di sisi lain, versi alam dari minyak dan air. Tapi itu bohong. Dan jaraknya ribuan mil dari yang sebenarnya. Video itu sebenarnya menunjukkan luapan sungai Fraser yang mengalir ke Selat Georgia, di mana air sungai yang tawar mengapung di atas laut yang lebih padat dan asin di bawahnya. Bukan Samudra Atlantik dan Pasifik yang bertemu, hanya limpasan air Kanada yang menirunya. Batas samudra kebanyakan hanya imajinasi, seperti harapan karier saya. Ada perbedaan suhu dan kadar garam. Atlantik lebih asin dan berani, tapi batasnya tidak jelas. Kamu tak bisa melihat di mana satu samudra berakhir dan lainnya dimulai. Ini bukan peta, ini hanya air, dan air tidak suka didefinisikan, yang sebenarnya cukup progresif kalau dipikir-pikir. Ngomong-ngomong soal batas, kamu mungkin tidak tahu kalau kamu sedang melihat batas peta yang salah bahkan sampai hari ini, hanya karena dari mana kamu melihatnya, dari atas. Nomor 9, Google Maps punya pekerjaan yang sulit. Apalagi ketika dunia tidak bisa sepakat tentang seperti apa bentuk dunia. Misal Kashmir, Pakistan ingin batas berbeda dari India. Sementara itu, kartografer Google diam-diam menimbang ulang pilihannya. Tapi para kutu buku di Google menemukan solusi agar semua orang merasa benar. Yah, semacam itu. Peta akan berubah tergantung dari mana kamu melihatnya. Di India, Kashmir ditampilkan dengan garis batas tegas, semuanya milik India bro. Di tempat lain, statusnya garis putus-putus. Ini rumit, jadi mudah untuk memahami kenapa orang berpikir beberapa sengketa perbatasan sudah selesai. Karena peta mereka yang memberitahu, jadi Google Maps, menghadirkan diplomasi berbasis lokasi. Sejak tahun 2005 untungnya, kartografi kreatif ini belum menimbulkan konsekuensi politik atau diplomatik apapun. Nomor 8, satu perbatasan yang salah, satu hampir perang. Kesalahan Google Maps tanpa sengaja menyerahkan wilayah Costa Rica ke Nicaragua, yang kemudian diambil serius oleh Nicaragua. Pasukan masuk, bendera dikibarkan, dan tiba-tiba wilayah yang paling santai di dunia mengalami krisis diplomatik hanya karena piksel. Kedua negara itu sebenarnya sudah berselisih selama puluhan tahun. Alasannya, sebidang tanah kecil bernama Calero dekat pantai Atlantik. Saat Nicaragua mulai menggali di sana, mereka meninjau ulang perbatasan lewat Google Maps. Presisi militer terasa ironis saat harus mengandalkan aplikasi yang kadang tak bisa menemukan jalan ke rumahmu. Data Google rupanya dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang seharusnya lebih teliti. Costa Rica memprotes dan menghubungi Mahkamah Internasional. 5 tahun kemudian, Calero menjadi milik Costa Rica. Nicaragua harus membayar ganti rugi. Berkat satu garis salah di peta, terbukti bahwa dalam geopolitik, salahku tetap jadi pengaturan sah. Namun, sebagian kesalahan bukan dari peta, melainkan cara manusia melihatnya. Nomor 7, Alice Springs mempromosikan dirinya sebagai gerbang Uluru, dan di peta Australia terlihat seperti berada di sebelahnya. Praktis bertetangga. Para turis mulai berkendara dan sadar gerbang berarti perjalanan pulang pergi 5 jam. Uluru berjarak 291 mil dari Alice Springs. Perjalanan pulang pergi 10 jam melintasi daerah terpencil. Jika salah waktu, hindari kanguru, drop bear,
Dan apapun yang muncul di Australia setelah gelap, itulah Australia. Tempat ini sangat luas, hingga jarak terasa tak berarti. Di peta tampak dekat, tapi di kenyataan butuh sehari penuh dan 1 tangki bensin untuk sampai ke sana. Jarak di bagian dunia ini memang sulit diperkirakan. Bahkan, kita sering tidak tahu nomor 6 berdasarkan peta sekolah maupun peta di kepala kita. Australia dan Selandia Baru tampak dekat, seolah saling melambaikan tangan di seberang laut. Samudra Pasifik sangat besar, bahkan Eropa bisa hilang di dalamnya. Agar peta dunia bisa muat rapi di halaman, dan dengan mudah melupakan sebagian besar negara kepulauan Pasifik, para kartografer membuat Australia dan Selandia Baru terlihat jauh lebih dekat daripada jarak sebenarnya. Sydney dan Auckland berjarak lebih dari 2.100 km dengan penerbangan 4 jam. Kanada dan Meksiko hampir 1.800 km terpisah. Australia dan Selandia Baru mungkin berbagi dialek, tapi secara geografis dipisahkan oleh satu Amerika Serikat di antara mereka. Bukan berarti geografi Kanada tidak punya asumsi keliru sendiri. Nomor 5, proyeksi Mercator adalah penipu ulung. Itu mendistorsi segalanya. Itu seperti cermin rumah hantu dalam geografi, tapi kebanyakan orang masih tidak tahu seberapa ekstrim itu. Lihat peta, lihat Brasil, lihat Alaska. Mereka terlihat mirip, tapi Brasil sedikit lebih besar. Brasil jauh lebih besar dari negara bagian terbesar di Amerika Serikat, perbandingannya tidak sebanding. Brasil hampir 33 juta mil persegi, Alaska hanya 570.800 mil persegi. Brasil itu 5 kali lebih besar dari Alaska dan masih punya ruang sisa untuk semua kopi dunia, karnaval, dan patung Yesus raksasa. Brasil mungkin mengalahkan Alaska dalam hal ukuran, tapi Alaska masih punya kejutan yang tersembunyi. Nomor 4, hutan hujan biasanya dikaitkan dengan Amazon atau hutan di Afrika Tengah, tapi bagaimana dengan Alaska? Hutan Nasional Tongass adalah hutan hujan beriklim sedang terbesar di dunia. Seluas 17 juta hektar alam liar berkabut di tenggara Alaska. Itu kira-kira 4/5 dari ukuran Irlandia, dan curah hujannya cukup banyak untuk membenarkan namanya. Faktanya, hutan hujan membentang sepanjang pantai Pasifik Kanada, satu hamparan panjang yang lembab berisi lumut, kabut, dan pepohonan. Cocok untuk Instagram bernuansa dan kutipan inspiratif. Hutan hujan bukan soal panas, tapi hujan. Ada 2 jenis hutan hujan. Hutan hujan tropis adalah kekacauan. Ratusan tanaman berebut sinar matahari dalam pertarungan daun tanpa henti. Hutan hujan sedang ini minimalis. Hanya sedikit spesies pohon mendominasi secara tenang. Berbeda dengan hutan Amazon, lebih mirip katedral hijau suram dengan beruang. Saatnya rekap singkat. Kita telah belajar tentang lautan yang menolak memiliki batas, peta yang memicu krisis diplomatik, dan penanda lokasi terdekat yang ternyata setengah benua jauhnya. Dan sekarang saatnya 3 besar kesalahan geografi. Nomor 3, film tentang pulau tropis, Miami, atau California selalu menampilkan pohon palem bergoyang di bawah matahari. Itu sudah jadi aturan. Kamu tentu tidak mengira akan melihat pohon palem di County Cork, Irlandia, atau pantai barat laut Skotlandia yang terkenal dengan angin, hujan, dan cuacanya. Yang tampak tersinggung oleh kebahagiaanmu, padahal tidak. Arus teluk membantu, membuat suhu cukup hangat, hingga tanaman mengira sudah pindah ke Spanyol. Rahasia sebenarnya, pohon palem tahan dingin seperti palem kubis dari Selandia Baru, bukan yang di tanganmu. Pohon ini lebih tangguh dari tampilannya. Pohon ini tidak terpengaruh oleh musim dingin yang membekukan dan tumbuh dengan bahagia di iklim sedang. Itulah sebabnya, bahkan Belanda pun bisa tampil dengan nuansa tropis. Hanya saja dengan pantai yang lebih sedikit dan payung yang jauh lebih banyak. Dan saya bilang, Belanda, bukan Holland. Kedua, orang sering menggunakan Holland dan Belanda seolah-olah itu sama, padahal tidak. Holland hanya sebagian dari Belanda, jadi menyebut seluruh negara Holland seperti menyebut Amerika Serikat sebagai Florida, meski itu mungkin menyenangkan Florida. Bro, itu nggak akan terjadi. Holland secara historis adalah provinsi paling kuat, kaya, berpengaruh, dan memimpin. Holland sangat dominan. Hal itu menginspirasi Belgia yang dulunya merupakan bagian dari Belanda
untuk berkata tidak terima kasih dan memutuskan keluar. Lalu Napoleon membuat segalanya makin buruk. Pada tahun 1806, dia mengganti nama seluruh wilayah itu menjadi Kerajaan Holland. 10 tahun kemudian, namanya kembali Kerajaan Belanda, namun citranya sudah rusak. Napoleon bertanggung jawab atas perdebatan geografi canggung di kolom komentar YouTube. Tapi, kesalahan geografi terakhir ini berkaitan dengan sebuah kekaisaran yang jangkauannya jauh lebih luas daripada Belanda. Nomor 1. Matahari tidak pernah terbenam di Kekaisaran Inggris sampai tahun 2025. Dulu, ini adalah pamer geografi yang paling hebat. Kamu mungkin mengira ungkapan itu akan hilang bersama runtuhnya kekaisaran, tapi nyatanya masih bertahan meski hampir punah. Semua itu berkat beberapa titik kecil terpencil di peta, seperti Kepulauan Chagos dan Pitcairn. Saat malam di Britania, yang lain berjemur di bawah matahari. Saat satu gelap, lainnya aktif, seolah kekaisaran punya saklar lampu sendiri. Inggris sepakat mengembalikan Kepulauan Chagos ke Mauritius pada 2024. Artinya, pada 21 Maret 2025 matahari benar-benar terbenam di Kekaisaran Britania untuk pertama kalinya. Peta bisa berubah, sedangkan fisika tidak bisa. Terima kasih sudah bergabung bersama saya hari ini. Saya harap Anda menikmati videonya. Dan jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, silakan pertimbangkan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi. Itu benar-benar sangat berarti. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di lain waktu di Mapek.